Oke, selamat datang di acara Talk Everything. Kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana peran komunitas di dalam industri musik. Masih bersama Talk Everything, kami merupakan wadah yang menjembatani proses kreatif dari seseorang yang expert maupun yang lebih dulu mengetahui, yang akan di-share lagi ke teman-teman yang kami invite untuk ada di acara Zoom conference ini. Oke, pertama-tama akan kami bicarakan mengenai rules-nya, yaitu peserta diharapkan membaca peraturan dan tata cara yang berlaku selama talk show online berlangsung. Masing-masing peserta diharuskan memute mikrofonnya pada saat join dan talk show berlangsung. Kemudian untuk memudahkan peserta saling mengenal, alangkah baiknya profile name di akun Zoom diubah menjadi nama akun Instagram masing-masing. Lalu pada saat tanya jawab berlangsung, peserta diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan dengan langsung chat ke host. Setiap peserta harus mematuhi etika-etika yang telah disebutkan barusan, baik dalam bersikap maupun bertutur kata. Dan setelah acara ini usai, akan kami upload video lengkapnya di platform lain seperti YouTube. Terima kasih. Aku datangkan tanya karena keyakinan yang tak sama. Kisahku di akhir waktu, Tuhan aku tahu kita memang tak saling bicara, tapi izinkanlah aku untuk bertanyakan ini. Semoga kau terima apa yang telah ku pinta untuk bersama dirinya. Kisahku di akhir waktu. Oke, terima kasih untuk teman-teman Talk Everything yang telah menampilkan cuplikan video-video dari Cupu Manik, juga interview mereka dengan berbagai media. Kali ini saya memperkenalkan diri sebagai host, saya Niko Krisna, dan ditemani oleh teman saya, Hendra Bagja. Silakan Hendra lanjutkan untuk memperkenalkan profil dari Bung C. Cupu Manik. Oke, C bikin grup ini, Cupu Manik, itu tahun 96, ketika masih kuliah di Unisba. C juga tergabung dalam komunitas grunge di Purnawarman, Bandung. Setelah selesai kuliah, melanjutkan ke Jakarta dan mencoba untuk ngasih demo-demo ke label besar, dan kemudian dapat dirilis sama album pertamanya dengan Target Pop. Selain itu juga C bergerak sempat menjadi chief editor untuk majalah yang dia bangun, namanya June. Terakhir kiprahnya juga membuat band mega star ya, superstar ya, maksudnya di dalamnya ada Marcel Siahaan, ada Romi dari band Omni, C dan
Edwin dari Coklat. C juga merilis lagu solo ya untuk dengan brand C Cupu Manik. Oke, setelah ini kita langsung aja masuk ke konsep tanya jawab ya. Ke C langsung kita ngobrol-ngobrol sama C. Mungkin bisa langsung sama Niko nih ditanya pertanyaan pertama nih buat C. C, silakan. C, say hi dulu dong. Halo. Yang Hai. serta. Oke, hai. C, sehat ya C ya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang sedang di Palembang. Lagi Palembang nih, menjauhi dari batas bahaya nih. Oke. Semoga sehat terus ya, lo dan keluarga ya. Amin. Oke, C, kita kan mau berbicara mengenai peran komunitas di dalam industri musik. Gue langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Bagaimana lo membangun komunitas buat Cupu Manik sendiri dan proyek-proyek lo di luar itu? Terus apakah itu melalui saluran fanbase atau memang tercipta secara organik di mana ada fanatisme terhadap salah satu jenis musik yang diusung oleh Cupu Manik dan proyekan-proyekan lo itu, sehingga band lo ini kecipratan fans dari komunitas? Itu pertanyaan pertama. Menarik ya, sebenarnya Cupu Manik begitu rilis tahun 2005, sebenarnya kami kesepian dan gak punya teman. Jadi kalau ketumpahan dari kecipratan dari masa komunitas grunge saat itu, karena di 2005 kami rilis, grunge sudah tidak lagi dalam kondisi menjadi keinginan puncak dari publik. Contohnya gini, saya kuliah 96 di Bandung, itu grunge lagi tinggi-tingginya, termasuk kenal Maniko dan Jawa di situ. Grunge dan anak-anak indies, penyuka Brit rock atau Brit pop itu kan lagi bareng-bareng sama grunge. Ya, begitu ya. 97. Jadi, kami belum punya karya. 97, 98 masih manggung-manggung dengan bawain lagu Nirvana, Pearl Jam, sama Temple Pilot dan lain-lain. Oke. Nah, pertunjukan juga berdenyut saat itu 97, 98. Tiba-tiba 99 kami bikin karya, 2004 kita sign kontrak sama Aquarius, Pop Music Aquarius. Begitu rilis tahun 2005, itu sudah grunge sudah tidak lagi di puncak tuh. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah Cupu Manik mendapatkan kecipratan dari komunitas grunge, sebenarnya kami sudah kesepian saat itu, udah nggak punya teman. Karena bahkan kelompok grunge aja juga sudah redup saat itu. Apa yang menyebabkan dia redup? Dia ditindih oleh berbagai macam genre yang lagi tren saat itu. Sejujurnya Britpop sama grunge berbarengan. Tiba-tiba kita disikat sama ska. Ingat banget tuh saat itu. Tren ska di Bandung saat saya kuliah tuh gila-gilanya. Disikat lagi sama hip metal. Disikat lagi sama popang. Ya. Era-era 2000-an. Tiba-tiba muncul lagi. Nah, di era popang itulah kita masuk. Yang pertama kali naksir Cupu Manik adalah Sony. Kita udah sempat bikin demo sama Sony. Oke. Sampai saat itu pun di 2003-an, 2004, Sony tetap mengundur-undurkan kita untuk ngerilis album. Entah kenapa. Tiba-tiba kita diulur-ulur. Kita disuruh split album bareng Senloko saat itu. Senloko emang lagi hip metal kan saat itu. Tiba-tiba kita disuruh split album, kita menolak, lalu Senloko juga menolak. Yes. Akhirnya batal lah sama Sony. Kebayang abis batal sama Sony, tahu nggak tren yang lagi berlaku saat itu adalah garage. Garage. Kayak siapa tuh? Speaker First gitu ya? Speaker First waktu itu didulukan di Sony. Gue bahkan kelibas sama Rocket Rockers saat itu. Kita rilis Rocket Rockers dulu ya.
Oke, gue sabar tuh waktu itu di Sony. Kita rilis speaker first ya. Hah? Karena Grand saat itu memang nggak laku. Bukan trennya gitu. Jadi akhirnya kita dicaplok lah sama Aquarius lewat demo kita ada di majalah Ripple saat itu. Jadi tiba-tiba Aquarius nyaplok. Bayangkan, jadi di 2005 Cupu Manik tidak kecipratan sedikit pun sama komunitas Grand. Bahkan di 2005 teman-teman seperjuangan sudah memutuskan untuk vakum main band. Pacar mungkin udah cukup bawel minta nikah saat itu pasti. Udah orang-orang udah pada gawe. Disitulah teman-teman saya menghilang. Satu generasi, seangkatan Cupu Manik dengan band-band yang lain. Bubar, memutuskan kerja, memutuskan nikah, jadi bapak rumah tangga, selesai. Di 2004, 2005, sendirian. Nah, makanya cukup panjang perjalanan Cupu Manik untuk membangun kembali komunitas. Karena apa? Dalam keadaan suasana di komunitas sudah redup. PR besar ya itu ya. Jadi kalau pertanyaan Niko, apakah kita kecipratan dari komunitas Grand? Kecipratannya bukan masa, tapi kecipratannya sama nostalgia aja. Oke. Gitu. Jadi disitulah kenapa saya ingin membangun komunitas, karena kesepian satu, nggak punya teman. Yang kedua adalah jenis musik ini bukan jenis musik selera massal, si Cupu Manik. Kita menyadari itu. Jadi niat awal membentuk komunitas tuh hanya dengan dua visi. Satu, gara-gara kita kesepian, nggak punya teman. Komunitas juga sudah redup. Yang kedua, gara-gara kita harus mengenal produk kita. Produk ini bukan produk selera massal. Untungnya aja kita punya nasib diambil sama major label. Oke. Jadi gue potong sedikit ya. Lo ini membangun komunitas barukah? Ya, di mana lo menciptakan wadahnya untuk mereka gitu buat orang-orang yang ingin tahu dan lebih dekat sama Cupu Manik gitu. Lo membuat sebuah fanbase seperti itu kah? Setelah lo memulai perjalanan di Jakarta ini dengan album pertama lo. Ya, akhirnya memang kita menyadari bahwa produk musik kita aja bukan selera massal. Lalu memang tidak ada cara lain, gimana caranya justru kitalah yang menciptakan. Kita harus memulai dari nol sebenarnya saat itu. Karena itu makanya begitu nyampe di Jakarta kita rilis 2005, ada komunitas yang bisa nempel sama Cupu Manik yaitu bernama Perjem Indonesia. Oke. Lewat itulah pancingan pertama di Jakarta kita. Kita harus merangkul komunitas lain yang kira-kira punya ketertarikan yang sama. Yang kira-kira gagasan musik Cupu Manik bisa diterima. Siapa ya? Nah, itu Perjem Indonesia awal-awal. Begitu kita rilis, Perjem Indonesia tuh sekarang ngebikin tribute to Perjem udah sampai ke 12 apa 11 saya lupa. Dan Cupu Manik menjadi yang pertama main menjadi bintang tamu saat itu, headliner. Bintang tamunya salah satunya featuring Ipang Razuardi Plastik. Jadi, nah disitulah pertama kali Cupu Manik mulai lagi denyutnya dipergunjingkan orang lewat komunitas Perjem Indonesia. Gitu. Secara nggak langsung lo menumpang kendaraan orang lain dong ya? Betul, harus menumpang tuh. Karena saat itu memang Cupu Manik juga sudah diterpa bahwa kita sering main di acara-acara komunitas Grand saat itu. Komunitas yang, dan dari sejak dulu juga kita membawakan lagu-lagu Perjem kan. Nah, bisik-bisik itu nyampelah ke anak-anak komunitas Perjem Indonesia, lalu kita numpang ke mereka. Dari situ denyut obrolan tuh dari situ keluar. Bahkan kita sebelumnya pernah tur 5 kota bareng nge-riff di tahun 2004. Jadi kita menjelang rilis itu malah udah tur duluan sama Riff ya. Sepi respon di beberapa kota. Karena apa? Komunitas Grand saat itu sudah tidak lagi dalam keadaan di puncak.
karena sudah ditimpa oleh beberapa tren musik. Oke. Nah, Ah, lu turut merawat juga nggak si komunitas yang lo tumpangi ini? Atau mungkin lo ada kiat lain gitu? Misalkan dengan sudah dibantu oleh komunitas yang telah ada terlebih dahulu, lo membuat entitas baru lagi dari situ. Nah, barulah dari situ sebenarnya yang nolongin Cupu Manik waktu itu kesebar beritanya gara-gara kita sudah mendapatkan predikat yang cukup baik dari media mainstream saat itu. Dari High, dari MTV Tracks, dari Rolling Stone. Ternyata media-media yang bergengsi ini nggak cukup menopang hanya di tataran atas aja bahwa orang media merespon band ini dengan baik gitu. Tapi nggak cukup. Sangat tidak cukup. Gitu. Bahwa bayangkan MTV Track kita belum rilis album aja, Aryan saat itu managing editor, vokalis Seringai, memerintahkan ke Soleh untuk ngeliput Cupu Manik. Bayangin belum ada singlenya, kita udah ada profile di MTV Track. Itu kan gila. oh, itu belum ada single ya? Pas yang ada di track itu. Tidak ada single, tidak ada album, tiba-tiba profile kita naik 1 halaman. Terus yang kedua, bahkan kita menjadi agenda setting MTV Track saat itu. Yuk kita wawancara langsung, begitu rilis langsung dapat 2 halaman hot interview. Habis hot interview dapat review langsung dari Aryan. Habis itu diliput lagi, kita bikin video klip. Jadi kelihatan banget MTV Track saat itu lagi melakukan agenda setting. Dia kayaknya pengen berbangga diri, nih band gue yang nemuin gitu, ngerti nggak sih? Iya. Nah, Jadi talentnya gitu ya. dan bahkan gue juga di SMS, zaman itu eranya SMS, dari wartawan bilang, "Cek, selamat ya di Rolling Stone edisi perdana, lo nomor 2 di chart." Hah? Nomor 1-nya Mahadewinya Padi kalau nggak salah. Lo Maharencana itu nomor 2. Kita di media segitu bagusnya sebenarnya respon. Cuma itu nggak menolong untuk ukuran bagaimana gagasan kita dikenali oleh publik. Nggak nolong. Sangat nggak nolong. Jadi itu hanya ada di tataran orang-orang yang mengerti musik, media, sampai Aquarius sendiri, Dodo Abdullah, produser gue bilang, "Cek, gila album lo yang ngerespon anak band. Anak band berapa persen di Indonesia ini?" Gitu. Nah, terus sampai kemunculan, kan akhirnya komunitas Cupu Manik ini munculnya dengan nama Kaum Kucel tuh ya, bener nggak? Ya, benar-benar. Nah, ya, gimana? munculnya si Kaum Kucel ini bertepatan karena ada yang unik sih yang gue lihat kalau lihat dari Cupu Manik ya. Album pertamanya itu akhirnya benar-benar bunyi itu memakan waktu yang cukup lama kan prosesnya kan? Memang. Karena gue ngelihat nih Maharencana hitsnya itu 5 tahun atau 6 tahun sesudah gitu, benar nggak sih? Iya, jadi kayak waktu itu naik di MTV, diputer di MTV. Saat Iya, itu maksudnya. di MTV. Dan saat itu saing-saingannya sama Air dan Apinya Naif, sama I Love Dangdut My Country, apa sih gue lupa tuh, Project Pop. Itu high rotation-nya gue bareng mereka. Maharencana tuh kan kenceng ya lagu yang distorsi. Kebayang nggak? Saat itu tuh, ya maksudnya media tuh ngeliput kita. Kita diberi kesempatan, cuma secara gagasan kita kok nggak nyampe ya sama orang awam ya. Nah, tapi kan Maharencana akhirnya bunyi nih. Orang-orang akhirnya yang ngedenger tidak hanya band itu tadi, tidak hanya teman-teman band, tapi juga akhirnya dapat audiensnya nih. Nah, pada saat itu apakah Kaum Kucel muncul pada saat Maharencana itu bunyi, atau makan waktu lagi sampai benar-benar terdengar lebih masif lagi gitu? Atau pada saat hits, Kaum Kucel muncul nih akhirnya? Ya. Jadi di tahun 2005 kita rilis, 2006 lah baru gue berpikir waktu itu. Ini harus bikin komunitas, ini harus kebentuk pasar baru, ini harus kebentuk kelompok baru nih gue. Gitu. Seorang misalnya dulu seorang rockstar kan paling demen tuh kalau sulit disentuh tuh ya. Rockstar kan harus agak-agak belagu dan sombong, nggak bisa disentuh oleh orang, malah gue pengen ketemu orang. Gitu. Malah gue pengen
pengen pasang badan untuk bisa ditemui orang, karena gue rasa penetrasi untuk mendekati komunitas, gue harus pasang badan, gue harus ada di situ. Akhirnya terbentuklah klub ngobrol interaksi hati. Itulah komunitas bentukan gue yang pertama di Bandung. Oke. Nah, oke. Gue agak ini nyelip sebentar. Kan lo sempat bikin majalah juga tuh, Zong ya? Gimana bilangnya? Jun. Ya, itu berpengaruh nggak sih terhadap kiprah bermusik lo gitu? Untuk ada dorongan berkomunitas gitu. Sebenarnya karena kan Jun itu kan sebenarnya media yang diperuntukkan untuk membantu distro-distro yang saat itu industrinya tumbuh. Sebenarnya memang 70% lebih ke fashion. Musiknya tuh ya 25%, 30%. Sebenarnya kalau ke komunitas nggak terlalu ngaruh, tapi gue akhirnya mengenal tokoh-tokoh penting di media nasional gara-gara majalah itu. Gitu. Jadi secara personal branding sih itu oke. Jun tuh oke, karena gue akhirnya bisa mengenal banyak wartawan, gue bisa mengenal banyak tokoh-tokoh penting di musik Indonesia, bahkan gue terlatih untuk bisa menulis dari itu sekolahan gue tuh majalah Jun. Oke. Mungkin itu ya, tapi kalau untuk nge-branding band gue sendiri di situ nggak terlalu ngaruh juga. Yang berpengaruh adalah klub ngobrol interaksi hati yang disingkat. Atau lo sendiri self branding dari lo sendiri sebagai C gitu? Enggak juga. Ya paling ya self branding sendiri gitu kalau di Jun, tapi untuk mengumpulkan komunitas pencinta Cupu Manik ya klub ngobrol interaksi hati ini isi yang gue tiap hari Jumat tuh majalah Jun kantornya dipenuhi nama Cupu Maniak. Akhirnya gue menemukan orang-orang Cupu Maniak itu, gue akhirnya menemukan mereka datang dari gosip, dari mulut ke mulut, akhirnya mereka nyamperin ke kantor redaksi. Dan bahkan waktu itu gue satu manajemen sama Rockman, si Faisal Rockman saat itu sudah mulai mengeluh, gila parkiran toko gue penuh gara-gara Cupu Maniak, bukan gara-gara klien gue, konsumen gue. Akhirnya kita mencari kafe-kafe yang murah yang bisa ngobrol. Disitulah kebentuk. Nah, kita lebih panjang kita bisa ngobrolin apa itu isi dan apa gerakannya, apa yang dilakukan di dalam itu, itulah penopangnya sebenarnya. Nah, itu connecting the dots-nya di situ tuh. Itu mereka support ya setiap lo rilis merchandise apapun gitu yang lo keluarkan. Nah, pada awalnya gue nggak mau melakukan hard selling. Gue tidak mau melakukan penetrasi marketing secara hard selling bahwa apa-apa diomongin Cupu Manik terus. Enggak. Karena menurut gue, apa yang paling bagus ngebentuk komunitas adalah mendengarkan keinginan mereka, mendengarkan harapan mereka. Kalau si komunitas ini berguna bagi mereka, itu penting. Jadi gue nggak mau hard selling, nggak mau melulu ngomongin Cupu Manik saat itu. Jadi, gerakan pertama klub ngobrol interaksi hati adalah mereka ternyata anak-anak band juga. Akhirnya gue bikin kompilasi interaksi hati 1. Oke. Nah, jadi bahkan anak-anak grunge yang lama yang masih hidup mau bergabung ikutan ke dalam kompilasi itu. Nah, makanya harus bikin pancingan-pancingan gerakan-gerakan itu. Lalu ya klub ngobrol interaksi hati kedua yang bikin kompilasi tapi berupa video klip. Jadi audionya ada, videonya ada. Orang-orang yang sudah ikut di kompilasi 1 harus ada videonya. Kita kerjasama lagi menggandeng komunitas lain bernama Pabrik Ide di Bandung. Oke. Nah, si komunitas Pabrik Ide, dia adalah orang yang pengen ngebikinin video klip dengan harga murah kepada band-band baru ini. Bisa kebayang nggak sih? Jadi klub ngobrol interaksi hati memang memberikan manfaat ke orang-orang itu. Sampai orang-orang itu nggak melulu ngomongin Cupu Manik, tapi Cupu Manik mau nggak mau menjadi harum di situ. Oke. Nah, kalau Pabrik Ide sendiri itu komunitas apa ya, Cek? Dia adalah, akhirnya Cupu Manik untuk menggerakkan bagaimana caranya grunge lokal berdenyut, kerjasamalah gue sama Pabrik Ide. Gerakan pertama gue sama Pabrik Ide adalah bikin pameran fotografi panggung. Jadi kita bikin acara Tribute to Nirvana, Tribute to Pearl Jam,
untuk memancing gerakan grunge lokal agar berdenyut, lalu kita mengundang para fotografer keren ke situ. Setelah after show, kita bikin pameran fotografi panggung. Gue pengen naikin grunge ke tataran galeri seni. Oke. Gue nggak mau grunge cuma di tataran pertunjukan doang. Nah, anak-anak grunge lama yang kemarin-kemarin redup, contohnya kayak almarhum Ferry Waterbrook datang ke acara Tribute to Nirvana, datang ke acara Tribute to Pearl Jam, mereka kebingungan. Mereka bilang gini, orang-orang ini dari mana? Orang-orang lama kebingungan karena akhirnya gue berhasil menemukan orang-orang baru. Grunge yang meregenerasi, gue kumpulkan lewat interaksi hati. Oke. Nah, pabrik ide itulah yang kerjasama sama kita. Lalu kita after show kita bikin pameran di Braga. Waktu itu para pemain bandnya pakai baju apa, kita bahkan bikin instalasi seni, bajunya dipajang di situ. Foto-foto, hasil foto-foto keren juga dipajang di situ. Bayangkan, bahkan komunitas lintas genre akhirnya datang ke acara itu. Itu sampai diomongin sampai Kimung apa? Burger Kill, ex-Burger Kill saat itu. Gila, grunge ada di galeri seni nih, jadi pameran nih. Gitu. Nah, disitulah pergunjingan makin rame. Gitu. Nah, istilah kaum kucel itu bukan cupu mania. Dia adalah para penggemar grunge. Gue menyebutnya kaum kucel, sementara grunge gue ganti dengan istilah Nusantara namanya rock kotor. Kenapa gue membuat istilah-istilah itu? Karena gue pengen mengikat, memagari mereka dengan ideologi baru. Ini loh grunge rasa Indonesia. Bahkan gue menyebut orang-orang grunge aja kaum kucel, dan grunge sendiri bernama rock kotor. Tentu itu adalah itu jadi friksi tersendiri. Ada orang-orang marah dengan istilah itu karena gue mulai diamini sama banyak orang. Terutama orang-orang dari kalangan grunge lama udah mulai marah. Itu gara-gara, kenapa gue membutuhkan itu? Karena gue membutuhkan narasi di kepala mereka. Gue butuh gerakan baru gitu. Bayangkan men, sebuah band kesepian, begitu rilis album gak punya teman, gue harus bikin gerakan gitu. Termasuk bikin ismu-ismunya, bikin narasi, bikin dongeng, bikin kisah. Dan gue suka menciptakan ketegangan-ketegangan setelah itu. Yeah. Ada orang-orang yang gak suka tuh gue seneng banget saat itu. Dan narasi-narasi gerakan yang lu bikin itu, yang akhirnya menimbulkan kontroversi kan? Oh, kontroversi. Outputnya jadinya seperti apa, Cek? Apakah orang-orang malah lebih fanatik, lebih dekat gitu sama musik grunge itu sendiri, atau spesifiknya ke Cupu Manik sendiri, atau malah biasa aja, atau gimana outputnya? Output ketika lu bikin narasi pergerakan itu? Ya, nyata-nyata orang-orang grunge dari generasi lama akhirnya mungkin entah kenapa terpicu untuk aktif kembali, gue nggak tahu. Tapi yang jelas saat itu sih gue nggak punya teman. Gue harus membentuk hal yang baru. Jadi ketika pergunjingan tentang gue sudah menciptakan haters di situ karena generasi lama juga mulai gerah ngeliat gue gitu. Jadi itu ya tentu memicu simpatik dari orang-orang baru kan, apalagi dari Cupu Mania gitu. Bayangkan gue menciptakan istilah kaum kucel dan rock kotor aja bisa sampai ada gue disidang gitu sama generasi grunge lama di Bandung saat itu. Nah, apakah memang hanya yang membenci gerakan-gerakan inovasi lo ini dari kota tertentu aja, cuma dari Bandung aja, apa gimana, Cek? Ini kayaknya tersentralisasi di Bandung aja nih ya. Nah, begitu gue nikah, lalu gue begitu ke Jakarta, sama juga terjadi di Jakarta. Seolah-olah Cupu Manik datang hijrah ke Jakarta untuk merusak peta grunge Jakarta. Gitu. Gue dengar gosip itu. Sama juga, di situ juga mendapatkan friksi-friksi sebenarnya. Tapi mendapatkan dukungan juga karena gue bikin gerakan di situ di Jakarta. Sejak gue menikah 2009, setelah membangun isi, gue bikinlah di Jakarta namanya Rock Kotor Fest. Itu juga gila. Gue sampai road to Rock Kotor Fest ke Surabaya, Jogja, kemana lagi? Di Jakarta waktu itu. Jadi gue mencita-citakan adanya
festival grand terbesar di Nusantara. Dan gue berhasil mendapatkan sponsor saat itu. Cuman gagal. Terlalu banyak intrik lah di dalamnya, akhirnya kita gagal menggelar yang nasionalnya. Nah, di situ aja mulai terbentuk friksi-fiksi, tapi ketegangan itu gue suka. Oke. Berarti lo sudah membuat ranting-ranting fans dong ya ini ya, dengan gerakan lo buat Rokotor Fest ke beberapa Ya, kota, benar. dan saat itu album lo juga udah mulai dikenal secara nasional gitu. Itu Ya. lo kemudian gimana lo tahu bahwa di Indramayu, di daerah sini, daerah Cirebon, apa-apa sudah mulai ada Cupu Maniak tuh. Itu gimana tuh? Lo Itu, tahu sendiri apa mereka yang memberi info atau gimana? Dan gimana lo merawatnya? ya, itu tertolong karena keberadaan Facebook. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata muncullah grup-grup kayak Pekalongan Grants lah, Bogor Grand Society lah, Cianjur Grand United lah. Itu semua kedetek lewat Facebook. Gitu. Entah kenapa memang anak-anak Grants lebih menyukai Facebook daripada Instagram selama ini. Jadi dari situ ketahuan, karena kan bahkan Rokotor Fest aja bikin grup kan. Nah, dari situ ketahuan ada banyak grup yang muncul. Gitu. Cupu Maniak yang berasal dari daerah lain juga muncul dari situ gitu, saling informasi dari sosmed sebenarnya. Gitu. Oke. Secara perekonomian band sendiri ini terbantu nggak lo dengan komunitas-komunitas ini, Cupu Maniak? Ya, tentu terbantu ya nih, karena apapun yang kita rilis direspon, apapun yang kita keluarin merchandise direspon gitu. Itu nyata terjadi. Contohnya kayak kita aja kemarin baru rilis 2 Mei yang akan terjalani itu tanggal 8 kita merilis kaos. Si Eski bilang ke gue ada 126 orang udah yang pesen kaos dengan harga 160.000. Di masa pandemi orang masih mau beli kaos itu, dan mengejutkan ada orang distro di Jakarta pesan 40 kaos langsung, dan ini terus berlanjut. Bisa bayangkan itu salah satu contoh betapa ya memang komunitas yang menghidupi kita. Ya. Tadi ada yang lupa lo jawab. Cara lo merawat si komunitas ini seperti apa, Cek? Ya, gue harus bertemu dengan mereka tiap hari Jumat kalau klub ngobrol interaksi hati. Contohnya, ada klub ngobrol interaksi hati, anggotanya adalah salah satu member dari Karang Taruna di Baladewa saat itu. Terus dia bilang, C, bisa nggak klub ngobrol isi manggung di acara Hari Kebangkitan Nasional di Baladewa, Bandung. Akhirnya kita meng-create acara di sana, bertemu dengan Pak RT-nya, bertemu dengan RW-nya, dan ngebangun acara di sana. Bakat-bakat warga kita tampilkan di sana, dan lalu Cupu Maniak main di sana. Kebayangkan betapa bikin komunitas itu pertama jangan hard selling gitu. Lo harus berguna dulu buat orang. Oke. Ya. Gitu. Akhirnya itulah cara gue merawat sampai akhirnya gue pasang badan tiap hari Jumat. Begitu gue ke Jakarta selesailah klub ngobrol isi. Gitu. Padahal sebenarnya impian gue pengen begitu gue ke Jakarta klub ngobrol isi tetap ada, tapi itu nggak mungkin seperti itu. Oke. Nah, untuk itu sendiri, untuk lu menjaga, merawat komunitas ini, peran manajemen sendiri penting nggak di Cupu Maniak? Nah, si Cupu Maniak itu terlalu Superman makanya. Justru para personil yang selama ini gerak gitu, dan manajer juga saat itu hanya mencari panggung-panggung mainstream lah. Tapi kalau penetrasi kepada komunitas itu kerjaannya personil. Akhirnya personil member ya, Iya. tanpa ngelibatin manajemen mengarahkan seperti apa dan kemana gitu. Oke. Pernah nggak, Cek, lo menemukan fase di mana lo maupun band lo tuh ternyata fansnya yang dari komunitas mengalami kenaikan atau maupun kekurangan gitu, berkurang gitu? Pernah. Terutama pada saat keputusan gue untuk mendukung Jokowi saat itu, para penggemar 02, para penggemar Prabowo ya udah pasti tiba-tiba menjadi haters gue secara
konstan gitu. Otomatis menjadi haters. Itu terjadi di Cipumania. Dan friksi-friksi itu ya terjadi. Itu sepertinya udah jadi fitrah dari komunitas ya, semakin kita dekat semakin ada friksi. Dan setelah berjalannya waktu kayaknya persaingan ketidakdewasaan karena pilihan politik tuh lama-lama sekarang udah mulai larut tuh, udah biasa aja gitu. Oke. Sekarang orang tetap ada yang balik lagi yang dulunya. Tapi memang anehnya adalah begitu mudahnya jadi haters gitu. Ya, switch gitu aja ya. Iya, kalau orang terlalu cinta emang gampang banget jadi pembenci. Oke. Itu sih. Risikonya tuh emang itu sih. Oke, mau kasih pengumuman dulu ke teman-teman yang ikut. Thank you sudah join di acara ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa melalui chat atau raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Ayo, silakan lanjut. Ya. Oke, udah dibuka ya sesi tanya jawabnya ya. Sambil nunggu yang mau tanya-tanya soal gimana peran komunitas dan cara merawatnya. Ini ada pertanyaan lagi mungkin tentang ketika ada penurunan dari taruhlah dari komunitas-komunitas ini untuk balik lagi si komunitas ini untuk usaha si Cupu Manik sendiri untuk mereka kembali balik ke Cupu Manik itu ada nggak sih, Cek? Atau terjadi organik aja lah, gue tetap melakukan apa yang gue mau lakukan aja gitu. Ada sih, yang gue lakukan adalah ngasih tahu aja lewat status-status gue. Kadang-kadang kan gue cukup bawel ngomongin politik, sosial, dan lain-lain. Nah, dari situ mungkin ada perubahan pikiran mereka ya, bahwa ya gue selalu nulis bahwa ya masalah politik kemarin, masalah pilpres kemarin gitu, bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Pilihan politik seseorang hal yang wajar. Ketidaksukaan, perbedaan, itu memang harus dikampanyekan, Wak. Karena dengan cara begitu, akhirnya mereka terbuka. Oh ya, C tuh, misalnya gini lah. Bullshit, C, lu ngomongin duka bernegara di lagu itu. Lo kira pemerintahan sekarang gimana? Terus akhirnya bisa gue jawab. Gue jawabnya tidak dengan emosi. Luka bernegara gue ciptakan di 2012. Itu bukan eranya Jokowi. Itu kekesalan gue negara SBY menabung begitu banyak menteri jadi koruptor. Gue bikin lagu itu era fasenya SBY. Nah, itu kan harus dijelaskan. Nah, lewat penjelasan-penjelasan macam kayak begitu, itu akhirnya orang akhirnya bisa sadar gitu bahwa oh iya ya, si C ini bukannya nggak fanatik. Jokowi. Ya, gitu. Objektif lah gitu ya pilihannya ya. Perlu penjelasan memang. Oke. Dan dari setiap member sendiri nih, Cek, apakah untuk membentuk komunitas ini perlu, kan tadi sudah personil, dari Cupu Manik sendiri, terakhir, sekarang kembali jadi 5 personil lagi atau tetap 4 sih, Cek, sebenarnya? Ya, sebenarnya kita belum pernah mengajak Rama secara formal. Cuma beberapa kali diajakin dalam proses kreatif, dia mau. Manggung waktu itu di Global TV dia mau. Manggung di Bandung acara konser 3 sisi dia mau. Bahkan yang akan terjalani kan awalnya Eski cuma minta isiin gitar, tiba-tiba dia ngisiin orkestra. Oke. Jadi sebenarnya si Rama ini lagi senang di Cupu Manik sepertinya, tapi secara resmi kita belum pernah mengajak dia gitu untuk kembali lagi. Tapi ya kita laluin aja, ngalir aja. Mungkin dia mau balik lagi. Yang jelas sih, gue nggak pernah menutup pintu buat dia kalau mau balik ya. Nah, dari personel-personel ini untuk membentuk untuk membentuk community ini berbagi peran nggak sih sebenarnya si A jadi apa untuk nembak-nembak ya membangun community ini sih, komunitas ini. Iya sih, berbagi perannya mungkin lebih ngedukung ke Eski divisi merchandise dia. Oke. Oke, terus Iyak sebenarnya adalah dia manajer marketingnya Cupu Manik dia. Gitu. Dan Doni
lewat komunitas Drum United kalau nggak salah dia juga mempromosikan Cipu Manik lewat lewat komunitas Drum United itu. Jadi sebenarnya kita saling berbagi peran sih. Oke. Bentuknya jadi lebih manajerial aja sih ya sebenarnya pada akhirnya ya. Iya, benar. Oke. Oke, thank you ya buat yang sudah ikutan di acara ngobrol-ngobrol peran komunitas di dalam industri musik kali ini yang diprakarsai oleh teman-teman dari Talk Everything dengan saya dan Hendra Bagja sebagai host dan C. Cipu Manik sebagai narasumber. Buat teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya langsung ke C, silahkan langsung ketik aja pertanyaannya. Untuk di sini ada Marcel, ada Om Chandra Darusman juga. Selamat sore, Pak dan Om. Ya, silakan kalau memang ada yang mau dipertanyakan, dengan senang hati C akan menjawabnya ya, C ya. Iya, mudah-mudahan bisa kejawab ya. Tapi C, kalau ada yang bertanya, oke, Marcel. Selamat datang, Pak Marcel. Menarik kalau misalnya, pertama-tama Jawa, Niko, makasih banyak. Halo, Sel. Thank you, C. Kalau gue dengerin dari awal, ya, yang disampaikan oleh C, ini mustahil kalau misalnya, bukan mustahil ya, C itu punya kelebihan, itu yang gue lihat. Dia punya kelebihan, antara lain adalah dia bisa starting dari sesuatu yang kecil, tapi purpose-nya jauh sekali. Ya, dia punya purpose yang sangat jauh, ke depan, visioner. Nah ini, kalau gue boleh jujur, tidak semua orang punya kapasitas dan kualitas ini. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini kita dengerin dari awal sampai terakhir ini saya ngomong, yang kita rasakan adalah ya C memang sekeren itu, gitu ya. Ya udah, gitu. Tapi yang ingin gue tanyakan justru dari C adalah, anggaplah kita semua yang ada di sini sekarang dummies, C. Kita sama sekali nol, kita nggak punya apa-apa, kita nggak tahu mau ngapain. Nah, apa tips lu kira-kira, C? Yang paling simple, supaya apa? Orang terinspirasi untuk bikin pergerakan seperti lu. Karena gue yakin ini sangat sangat bagus gitu. Visi lu tuh sangat bagus, tapi kita juga harus melihat bahwa tidak semua bisa mencapai satu kualitas seperti C. Ini sorry ya, ini gue ngomong bukan karena dia vokalis gue atau apa, enggak gitu. Ini gue objektif. Ini gue objektif banget. Karena masalah visi dan purpose itu memang ya enggak yang mana menurut gue itu sangat penting, tapi memang nggak dimiliki semua orang. Kita realistis saja, nggak semua orang memiliki kualitas untuk berpikir 2, 3, 4, 5 step ke depan gitu. Nah, menurut gue C itu punya dari awal. Jadi ketika dia melakukan hal yang kecil pun, ya otomatis itu akan terjadi ada friksi, ada penolakan di sana sini. Wajar karena ya orang belum nyampe gitu. Dia udah sampai ke sana, orang belum nyampe. Jujur gitu. Mau gimana lagi? Tapi bukan berarti bahwa ini kemudian menjadi eksklusif hanya untuk orang-orang dengan kapasitas dan kualitas seperti C gitu. Gue yakin semua orang bisa punya hak yang sama untuk membangun komunitasnya, membangun pergerakannya dari hal-hal yang kecil, sepele, tapi jelas mau kemana arahnya gitu ya. Gitu. Dan tadi juga kan C udah cerita bahwa ini prosesnya gila-gilaan gitu. Dia sendiri prosesnya gila-gilaan gitu. Cuman memang ya itu sekali lagi gue pengen bertanya sama C, lo ada nggak kira-kira tips apa yang paling simple yang bisa diaplikasiin buat kita? Karena buat gue, membangun visi dan purpose-nya ini yang penting sih menurut gue. Karena banyak juga, gue perhatiin komunitas yang hanya sekedar kumpul. Gitu loh. Semata ya. Sekedar berromantis-romantis, dan menurut gue itu wasting time, jujur. Itu wasting time buat gue. Apalagi sekarang di masa kita sudah punya anak, gitu ya.
nggak mungkin kita nongkrong-nongkrong lagi. Tapi itu kembali ketika itu menjadi sebuah komunitas yang punya purpose yang jelas, datang-datang aja tuh, ngumpul-ngumpul aja tuh dengan cara apapun bisa kita ngobrol. Nah itu gitu. Gimana caranya menyadarkan hal yang paling kecil adalah ketika kita bikin pergerakan, gimana Cek menurut lu? Ada nggak tipsnya? Menarik sih. Gitu. Thank you Cek. Thank you Marcel. Sama-sama. Thank you, Fel. Iya. Langsung jawab atau kita tunggu terus pertanyaan lain? Langsung jawab aja ya, Nick ya. Boleh jawab langsung. aja ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi atau kita kumpulin dulu, Cek? Enaknya. Boleh? Silakan. Biar Kumpulin dulu aja, Nick ya. boleh. Boleh. Oke. Jawab dulu nggak apa-apa. Oke, langsung jawab aja kata. Ya, silakan. Silakan Cek, mumpung masih. Jadi Yes. Marcel tadi bilang kalau kita kira apa yang dilakukan gitu. Sebenarnya sih fitrah awalnya saran gue adalah mengenali produk kita sendiri. Seperti yang tadi selera massal gitu. Kita harus menemukan orang-orang yang satu pemahaman, satu kesukaan, sampai bagaimana kita jadi ditemukan, bagaimana cara kita dikenali, bagaimana media mau mempublikasikan kita. Seperti yang Seth Godin bilang, kita akan ditemukan kalau lo layak dicari. Gimana orang mau nemuin lo nggak layak dicari. Yes. Lo harus layak dicari kalau lo emang layak untuk mau ditemuin semua orang. Apa magnetnya? Nah, kalau gue waktu itu menyadari bahwa Cipomanik bukan selera massal. Ini band bukan selera massal. Pada kapasitas hardcore metal tidak, gue nge-growl nggak sampai ke tahap itu musiknya. Nge-pop banget juga tidak. Ini grunge kan di tengah-tengah nih. Yeah. Seleranya. Nah, permasalahannya saat itu adalah grunge ini bahkan kalau ngaku grunge itu diketawain. Karena Kurt Cobain tidak ngaku grunge. Bayangkan, urusan grunge ini ngaku aku seorang itu jadi masalah. Sementara gue bikin lagu grunge harga mati hanya untuk bikin orang pede. Lo harus pede lo bahwa lo tuh anak grunge. Gue sampai harus bikin propaganda berkali-kali melakukan itu. Sampai akhirnya I am grunge gitu. Karena aku, Eddie Vedder sendiri tidak ngaku. Gue sampai memajang wajah-wajah mereka di klip grunge harga mati. Bayangkan dari sisi statement aja grunge bermasalah saat itu. Nah, apa yang jadi pertanyaan Marcel tadi, gimana caranya? Padahal, gue sendiri tidak serba tahu. Contohnya, kenapa gue ikutan bikin konspirasi sama Marcel? Yang paling mengejutkan, Marcel saat itu mau gue pakai, dia mau gue gunakan. Demi grunge, pakai konspirasi. Bayangkan, orang nggak ada yang tahu, si konspirasi itu politiknya gue. Hanya pengen cita-cita, gue pengen grunge ke mainstream, Sel. Oke. Bayangkan, Marcel saat itu memberikan badannya dan popularitasnya hanya untuk gue gunakan. Konspirasi itu adalah politik untuk menuju ke mainstream. Nah, ini gue sebutkan salah satu bukti ya. Ada acara mainstream saat itu yang mainin acara-acara indie adalah namanya radio show ya. Ya, radio show. Gila, gue ngeliat daftar radio show yang main metal hardcore terus-terusan. Ska, apa? Gila, grunge mana nggak kebagian nih? Gue sampai harus mendatangi salah satu produser namanya siapa, gue lupa, Adi ya Pak. Gara-gara waktu itu di Kemang namanya apa ya? Kafenya ya, waktu itu mainnya. Kebetulan gue juga main basket di situ. Gue dikenalin, jadi ada orang yang bekas anak majalah Jun, kerja di TV One, gue dikenalin. Dan gue ngeliat daftarnya, tidak ada band grunge yang dirilis di situ bakal main di acara radio show. Akhirnya gue ngobrol sama dia. Gue tuh punya konspirasi loh. Ini ada Marcel, ada Edwin. Langsung ngiler. Begitu melihat nama-nama itu langsung ngiler. Oh, konspirasi. Akhirnya konspirasi main 1 jam. Setelah konspirasi main, akhirnya yang main siapa? Karena di konspirasi ada Edwin, Coklat yang main. Bareng sama Navikula. Setelah itu baru Cipomanik main di radio show itu yang ngebukti adalah band bagus netral, punya band proyekan sama Miten apa sih? Ditarik dulu. Miten ya.
Bukan, Cek ya. yang ngebuka Cipu Manik tuh band barunya bagus ya. Gue tolak tuh nggak. Gue mau dong acara itu jadi grunge. Loh, siapa Cek pembukanya? Besok bubar dong. Bayangkan acara itu hari itu gue deal-dealan sama TV One. Akhirnya acara gue Rokotor Fest itu gue kampanyekan di acara itu. Setelah itu baru Toilet Sound Dancing. Jadi sebenarnya yang membuka kunci grunge ke mainstream adalah konspirasi. Oke. Lobby-lobby itu yang gue lakukan. Tapi terserah kalau yang lain merasa tidak pas dengan opini gue ini, tapi itulah upaya yang dilakukan sama konspirasi. Sebenarnya ini band politiknya grunge gitu, yang gue pakai ini. Marcel sendiri Jadi nggak tahu ini apa, maksudnya strategi lo untuk membukakan pintu grunge ke publik gitu, mass yang lebih mass gitu. Ya, Lo dan tahu ya, tujuannya bentuk konspirasi itu untuk ngajak lo ke situ tuh untuk ngebukain pintu. Sejujurnya gue sangat tahu gitu. Dan yang membuat gue benar-benar akhirnya menyerahkan diri sebetulnya adalah gue kan selalu concern dengan masalah gimana caranya kita meningkatkan value kita. Makanya tadi gue sebenarnya seneng banget bisa ngobrol-ngobrol gini karena dari awal tuh C nunjukin bagaimana perjalanan dia untuk ningkatin value bukan cuma Cipu Manik gitu, tapi juga komunitas grunge secara keseluruhan. Dan akhirnya jujur, makanya tadi gue bilang ini sudah 4-5 langkah ke depan, karena dia bukan hanya meningkatkan kualitas masih di dalam lingkaran grunge dan Cipu Manik, tapi udah meningkatkan kualitas manusia, kalau menurut gue. Ya. Ini interaksi yang sebenarnya. Gitu. Ini komunitas tuh harus gini. Harus saling memberdayakan memang. Dan gue tuh selalu, dari dulu gue concern sekali, karena gue juga kan main band di pergerakan juga kan dari dulu, dari SMP ya. Dan gue tuh tipe orang yang paling nggak suka dengan persaingan gitu. Gue nggak suka persaingan. Beda kalau kita latihan bela diri, jelas kita bersaing, kalah menang jelas gitu. Tapi ketika kita main musik, ya jangan lagi gitu. Gimana caranya kita memberdayakan? Dan gue seneng banget dari tadi Cek bilang, itu kelihatan banget nuansanya bahwa lo harus mengenali diri lo, kenali value lo gitu. Nah makanya gue percaya banget, makanya gue serahkan diri. Ya udah Cek, gue apapun selama itu bisa bikin grunge naik lagi, semua naik, anak-anak grunge semua bisa main lagi di mainstream, go ahead, jalankan gitu. Itu sih. Merinding ini gue ngomong nih, jujur. Gue inget lagi soalnya obrolan gue waktu itu, kita ngobrol di sini, di rumah gue, kita ngobrol di rumahnya Cek, di mana-mana kita ngobrol. Dan intinya cuma itu, gimana memberdayakan. Dan gue yakin komunitas, kalau kayak begini pola pikirnya semua, maju pasti. Gitu loh. Mau sekecil apapun komunitasnya pasti maju, gue yakin. Gini, kalau gini. Lo tau aja lagi, C, waktu itu milihnya juga Marcel, adiknya Ren Hidayat, sempat juga kan ya, main batik. Udah jadi pilot ya. Value-value dari orang yang lo boyong ke konspirasi, ini akan semakin melebarkan eksplorasi lo berkomunitas ya. Iya, betul. Ya, ada korelasinya. Makanya gue temenin karena ganteng-ganteng mereka. Dan jangan salah Nick ya. Itu ngajarin gue gimana berinteraksi. Gue itu bukan orang yang mudah berinteraksi. Gue tuh orangnya sangat, ya orang nggak tahu aja, gue introvert sebetulnya. Sangat introvert. Gue tuh hanya bisa ngobrol dengan orang yang gue nyaman. Gitu. Tapi dia bisa membuat gue nyaman di tengah komunitas gitu. Oke. Itu gue alamin. Gitu loh. Makanya tadi gue bilang nggak semua orang punya kualitas seperti dia. Nah, sekarang gue nanya dari dia, Cek, lo ada tips nggak kira-kira? Karena itu tadi, Cek. Pasti semua pengen bikin komunitas, tapi gimana caranya untuk mereka sadar value mereka, itu loh. Itu sih penting menurut gue. Penting banget. Tadi lo ngomong sih. Tuh ada Om Chandra masuk. Aduh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Sore Om. Permisi masuk boleh? Iya. Senang. Kabar Om? Baik, terima kasih nih. C, bagus sekali, saya tertarik. Saya maksudnya mau mendengarkan sejak semula, walaupun hanya bisa sampai jam 4.
Itu karena saya ingin mengenali lebih banyak kalian, ya. Karena saya dalam rangka lagi dikasih amanah mimpin FESMI itu ya. Karena FESMI itu multi genre ya, artinya kita harus merangkul semua genre. Tapi saya terus terang tidak begitu banyak mengenal karakteristik tingkah laku komunitas genre kalian. Makanya saya meluangkan diri untuk lebih mengenali kalian. Tapi yang diutarakan oleh Marcel betul sekali ya, tidak semua itu bisa seperti C. Ya, kalau ditanya C oleh Marcel apa tipsnya, mungkin C sendiri bingung jawabnya. Mungkin jawabnya adalah mengenali diri sendiri, mengenali produk. Itu betul, itu basic dari marketing ya. Tapi saya melihat ada dua hal di C ini ya, yang mungkin bisa menjadi tips buat yang lain. Dua hal itu adalah satu, confidence. Ya. Confidence, percaya diri, ya, di mana bagi mereka yang belum memiliki percaya diri, itu bisa dibangun. Ya. Ada teori-teori, ada praktek-praktek confidence building measures, ya, CBM, itu bisa dilatih. Ya. Tapi C sejak lahir sudah punya kepercayaan dirinya, ya, itu satu. Yang kedua, mau capek, ya, tidak malas. Dalam arti C itu sepertinya engage, apa bahasa Indonesia engage itu, mau melayani komunitas, ya, pasang badan, dari istilahnya C itu pasang badan untuk membentuk komunitas, ya. Ini juga lagi-lagi ya, tidak semua orang mau demikian karena kita tahu budaya manajer kan, serahkan ke manajer sajalah kalau soft fans ya, atau serahkan ke manajemen. Ini enggak, C langsung engage dengan mereka. Ini saya teringat dengan artis lama Amerika namanya James Taylor ya. Mungkin kalian pernah dengar, tapi dia memang sudah senior sekali, 70 tahun sekarang. Dia pernah konser di Singapura. Saya nonton waktu itu. Dan dia konsernya di tengah jalan tuh ada break, ya 10 menit, 15 menit. Itu kan kalau konser ada break itu kita balik ke panggung gitu ya, istirahat atau minum atau apa gitu. Tapi dia enggak. Dia tetap di panggung dan bahkan duduk di pinggir panggung untuk melayani fansnya, tanda tangan semua satu persatu, ngobrol. Tidak satu detik pun dia balik ke backstage untuk istirahat, tidak. Dia engage, dia interaksi, dia tidak malas. Ya. Jadi dua itu, kalau menurut hemat saya, C percaya diri dan juga engage dengan komunitasnya sehingga bisa membangun dari sekecil menjadi sedikit besar, akhirnya jadi besar. Itu aja pengamatan saya. Dan selamat kepada C, dan saya suka sekali uraiannya dan visinya. Semua orang banyak visi ya. Setiap artis punya visi, tapi dua hal itu mungkin bisa dilatih masing-masing ya. Bagi mereka yang kurang confidence, bisa meningkatkan confidence-nya, confidence building measures, dan juga engage dengan mereka untuk membangun komunitas. Itu saja C, teman-teman. Saya ada itu lain ya. Om. Terima kasih banyak Om. Tentang engage tuh tepat sekali tuh. Percaya diri dan engage ya, engagement ya. Berarti itu dua kunci. Disimpulkan oleh langsung oleh Om Chandra Darusman. Sama Chandra. Boleh nambahin nggak? Tadi disimpulkan berarti ya dua faktor barusan, percayaan diri dan engagement itu memegang peranan penting dalam berkomunitas. Dan mungkin tadi Om Chan ngambil dari drone view kali ya, dari apa yang udah lo uraikan, ya kesimpulannya seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaannya Marcel juga. Iya. Ada tambahan dari C tadi, Nick. Ya. Silakan C. Jadi kalau tadi Om Chandra bilang bahwa engage sama orang gitu ya. Sejujurnya gue kalau abis manggung, anak-anak udah pada nyampe hotel, gue bisa jam 2 baru nyampe hotel. Iya, tahu. Apaan? Oh, yang lain nggak ya, C ya? Yang lain nggak ada? Maksudnya gini, itu di Cupu Manik ya. Karena apa? Terakhir aja di konser 3 Sisi ya begitu, karena Konspirasi pun begitu kok. Jangan nggak disebut. Soalnya gini sekarang lebih gila lagi kok. Kenapa itu menjadi lama? Orang sekarang bukan hanya foto, men. Sekarang orang mau selfie bareng sama gue dan itu video bukan foto. Iya. Oke.
istri saya nggak jadi nonton hari ini gara-gara dia nggak enak badan, tolong dikasih ucapin video dong. Pacar saya ulang tahun, lo kebayang nggak lo? Sekarang udah bukan lagi cekrek, selesai gitu. Emang bener engagement tadi yang dibilang Om Chandra. Tapi ada yang gue perhatiin nih, Cek, karakter fans lu gitu ya. Yang gue perhatiin, kan gue udah ikutan KTP nih beberapa kali sih. Gue sudah terlibat banyak lah ya di KTP ya, sering banget nih ikutan KTP. Fans lu tuh punya karakter yang hampir mirip sebenarnya sama lu sendiri gitu, sama Cek sendiri. Jadi berani berbicara, berani memiliki opini, dan selalu menunjukkan perspektif-perspektifnya gitu. Jadi kayaknya ketika lu melakukan engagement off air yang tadi yang lu sebut itu, lama juga karena lu pasti ngobrolnya, interaksinya tuh lumayan deep juga kan ya? Lumayan deep karena memang gue dipancing dengan pertanyaan yang deep sama mereka. Ya, maka itu karakternya mirip jadinya. Ya, mungkin ini kalau pengamatan gue, penggemarnya C ini mengikuti apa yang dilakukan idolanya. Dia kan loose leaf aja, nggak ada beban apa, ngobrol. Mungkin itu salah satu yang patut ditiru juga oleh sama musisi gitu. Bagaimana kedekatan yang tidak dibuat-buat, dia keluarkan sepenuh hati, sehingga nyampe ke orang yang mencintai dia pun juga rasanya lebih hangat, lebih enak gitu. Ya, Ce ya. Mungkin ya ini pengamatan gue. Iya, justru gue dapat masukan dari kalian. Gue setuju. Karena gini, yang gue perhatiin adalah, tadi seperti Om Chandra bilang, engagement penting. Tapi gimana orang bisa menciptakan satu engagement yang nggak peres gitu. Iya. Nggak peres. Di satu sisi lo sadar bahwa ini lo juga ada niat kok mau jualan, tapi itu kemudian menjadi nomor 2, nomor 3, karena yang lebih penting adalah ya visi lo tadi itu. Iya. Makanya tadi gue bilang jujur sekali lagi, ini mah punten kayaknya, memang nggak semua orang punya kualitas itu gitu. Iya. Iya kan? Tapi ya itu tadi, apapun nggak ada yang mustahil, bisa dibangun gitu. Dan apa, moga-moga sih kita bisa dapat ya, karena gue juga nggak gampang untuk bisa menciptakan engagement seperti itu gitu ya, di dalam industri yang gue gelutin sekarang gitu. Nggak gampang. Gitu. Yeah. Nah, karena gue, kalau di gue nih lebih luas kan, lebih random lagi nih. Iya. Iya kan? Di satu sisi yang suka karena lagu, di satu sisi yang suka karena gua, di satu sisi yang suka karena lihat gua sehari-hari, di satu sisi lihat random gitu. Iya. Kalau C kan lumayan lebih mengerucut, dia jelas gitu. Spesifik ya. Nah, jadi ya gua belum menemukan metodenya untuk gua sendiri gimana untuk menciptakan engagement itu ya. Sejauh ini engagementnya hanya dari lagu gitu, dari lagu sejauh ini. Tapi lo ada ini juga nggak, kiat mengelola komunitas yang selama ini mendampingi karir lo, Sel? Lebih mungkin kesamaannya sama C adalah gue berusaha menjadi diri gue sendiri. Bukan berusaha sih, gue ya nggak bisa harus jadi diri sendiri gitu. Ya kan? Karena mungkin C juga tahu, karena gue sering cerita juga sama C. Jadi ya gue ketika di panggung, ya Marcel, Siahaan. Begitu turun panggung, temannya si C gitu. Oke. Temennya si Jawa gitu. Ya. Temennya Niko. Bapaknya si Seth, suaminya Rima gitu. Temennya si Poti itu. Itu, ngerti nggak? Nah itu yang karena gue sadar kalau gue terus membawa itu semua lagi ke bawah, ya di luar, gue nggak mau kehilangan diri gue pengen tetap jadi diri gue sendiri yang apa adanya juga gitu. Dan gue terkenal, C tahu banget gitu. Gue tuh orangnya kalau ngomong straightforward aja gitu. Ya udah gitu. Apalagi kalau orang yang dekat-dekat ya dia tahu gitu kan. Nah cuman kan itu tadi kembali lagi Marcel Siahaan adalah opsi gitu. Ya ini opsi. Jadi bukan kebenaran juga gitu. Nah itu yang gimana caranya supaya menyampaikan opsi ini dengan tepat sebetulnya, supaya minimal orang tuh jadi nggak terlalu merasa pinter sendiri atau nggak merasa benar sendiri gitu, bahwa ada banyak sekali opsi berpikir mengenai komunitas dari Jawa, dari Niko, dari C, dari siapapun yang ada di sore ini, itu semuanya bisa menjadi benar gitu. Itu tuh. Itu dan C punya kualitas itu sih, gue tahu banget. Gila lo sampai subuh anjir.
Gila. Iya, masih panjang, iya benar. Nggak Kalau mau sampai subuh kalau lihat dia ngobrol Iya. sama ininya apa teman diskusinya tuh gila gitu. Dan gue kagum gitu. Itu sih. Ya. Tapi gini kok, PR dari konspirasi juga bagaimana caranya kaki-kaki mereka ada di komunitas. Dan mereka mau kayak contohnya kayak Grunge angkat bicara waktu itu ada pemutaran film Kurt Cobain, Montage of Hate itu. Ya konspirasi main dan gue bilang lu jangan cuma main ya, lu harus ikutan ngobrol ya. Dan mereka bersedia. Nah karena konspirasi itu terlanjur dianggap grunge wangi itu kan. ya. Oke. Gini, Sel. Kan lo nih berdua tuh banyak proyekannya ya. Kayak Marcel juga ada Juggernaut ya di luar konspirasi gitu ya. Lo berarti menghadapi komunitas yang berbeda lagi tuh, Sel. Dan C juga kemarin tahun lalu baru rilis solo juga kan. Lo juga itu apa terbersit untuk membuat lagi populasi komunitas yang baru atau lo mengandalkan dari popularitas komunitas lo yang sebelumnya. Nah itu bisa ini nggak versi masing-masing baik dari C maupun Marcel. Gimana tuh? Lo? Gimana? Setelah era Juggernaut kan gue sekarang juga lagi membangun Sick Minded ya. Sick Minded band elektronik industrial lama juga yang sekarang lagi bangkit lagi. Ya. Nah ini juga sedang mulai digeliatkan lagi komunitasnya, dimulai dari kita menyatukan selera-selera musik yang sama nih. Teman-teman yang suka musik elektronik, ya, elektronik industrial, yang suka goth industrial, pokoknya penggemar soundtracknya The Crow deh. Ya. Zaman-zaman itu kan tuh, 93-an tuh. Iya dari situ. 90s juga ya, Sick Minded ya. Iya, dari situ sejujurnya engagement yang gue sampaikan masih di seputar musik, masih lewat musik. Ya, jadi memang kita masih punya PR untuk gimana caranya ngebangun satu engagement yang seperti C bilang. Karena elektronik industrial ini tuh seru juga ini orang-orangnya nih, gitu, ya kan? Dan itu bisa nyambung kemana-mana. Misalnya Odi dia penyuka Star Wars, dia ada komunitas Star Wars gitu. Itu kan itu juga itu kesana lagi penyuka science fiction misalnya nyambung kesana. Nah itu yang mungkin kalau lu tanya sekarang saat ini yang terjadi adalah gue memang masih dikonsentrasikan pada bidang kreatif musiknya dulu nih gitu. Oke. Jadi memang engagement seperti apa untuk membangun komunitas gue sih masih jalannya karena Sick Minded sendiri pun baru bangkit lagi beberapa bulan kemarin gitu. Jadi memang ini masih berjalan terus gitu ya. Justru makanya seneng gue di sini karena gue bisa belajar gitu dari yang sudah pengalaman gimana bikin satu koneksi di dalam engagement di dalam sebuah komunitas. Karena itu somehow gue ngerasa ini penting ya. Apa ya? Kalau gue pribadi sebagai melihatnya sebagai amunisi aja gitu karena suatu saat kita harus berhadapan dengan pertanyaan, kita harus berhadapan dengan ekspektasi, ya kan? Dan dari ekspektasi ini kita bisa sejujurnya kalau kita bisa pinter dan legowo ngelihatnya, ini bisa jadi untuk naikin value kita juga sebetulnya. Gitu. Oke. Nah, gue selalu concern-nya balik lagi ke value nih, gimana supaya masing-masing kita musisi, ya, dan kita memang masyarakat yang komunalistik gitu ya, berangkat semua dari komunitas. Tinggal gimana caranya. Kalau udah di perjalanan sih gue yakin ini akan mengerucut kemana gitu gue yakin ya. Tapi untuk yang awal-awal nih gimana caranya untuk menciptakan komunitas yang ketika lo mensupport sesuatu, gue mensupport band yang gue suka atau mensupport genre yang gue suka, lo punya visi untuk gimana caranya mensupport. Jadi tidak ada lagi tuh support yang ya pokoknya gue support ada free pass nggak? Ada tiket gratis nggak? Yeah. Itu support. Gue nggak bilang itu salah. Itu support. Yeah. Tapi support yang memberdayakan tidak. Itu support yang menambahkan value atau tidak. Sedangkan fakta di luar sana orang rela
mengeluarkan duit berjuta-juta untuk nonton Bruno Mars, nonton Coldplay, nonton U2, nonton apa, sampai ke luar negeri segala. Sedangkan lu nonton teman lu sendiri aja keluarin 200.000 susah banget gitu. Ya. Nah itu yang Masih terjadi ya, Sel ya? oh iya. Sorry kalau misalnya gue dibilang misalnya gue masih terlalu naif gitu ya. Masih ada, bahkan yang paling selama ini kita coba lupain aja. Pertentangan antara indie dan non-indie itu masih ada sampai sekarang di grassroots. Iya. Hanya C. Masih ada itu. Iya. Hanya mungkin bentuknya untuk konspirasi jadi cover majalah Hai aja. Gila loh, kita yang udah lama-lama bertahun-tahun di indie, kenapa jadi konspirasi yang enak-enakan dapetin cover majalah Hai gitu. Itu nyampe ke kita, dan gue setelah manggung sama Cipu Manik, gue disamperin orang, gini dong lo main ke grassroots, lo jangan main sama artis mulu sambil mabok misalnya. Terus gue bilang, zaman era-era gue seperti kalian sudah lewat. Gimana kalau kita bagi tugas? Ya. Di tataran yang sana itu gue yang main, yang bawah lo yang main. Lo main di grassroots. Ini ternyata gue juga Cipu Manik masih bisa main di grassroots. Di konspirasi saat itu menjadi cover majalah Hai, tetap kok yang ke bawah siapa di dalamnya. Dikupas juga Navikula, Cipu Manik, Besok Bubar, dan lain-lain. Gitu. Satu tuh ya, ada poin penting. Itu pemantik gitu, si konspirasi ini pemantik, tapi memang selalu akan dibully ini band gitu, karena terlalu wangi gitu. Makanya gue pelan-pelan ngajak anak-anak, ayo turun ke komunitas, dan anak-anak mau. Waktu itu acara Grunge Angkat Bicara, Marcel ngomong saat itu. Guys, tapi lo nangkep nggak tadi C bilang? Ya. Nangkep nggak C? C itu bilang bahwa kita udah bagi tugas gitu. Ya. Itu secara tidak langsung C itu menyentil orang-orang ini, yang walaupun dia sambil mabok, nggak bisa disentil juga kalau sambil mabok ya. Tapi minimal begini, ketika dia sadar bangun pagi dengan konde-kondenya itu, dia sadar gitu bahwa pada akhirnya si C itu berusaha menantang gue gimana gue bisa ngebenerin purpose gue supaya akhirnya gue sadar value gue. Jadi gue dengan value gue bisa menciptakan satu gerakan lagi gitu. Naik kelas ya. Bagi tugas itu tadi, tugas gue di sini sekarang. Ini bagian gue. Gitu. Ya. Bukan lagi gue yang minta, ya kenapa mesti Grand Swangi? Ya udah gimana dong? Ya pokoknya jangan Grand Swangi. Ya gimana solusinya? Ya pokoknya jangan Grand Swangi, weh. Apa gitu kan? Nah ini menurut gua adalah kualitas mediocre yang nggak boleh ada di komunitas gitu. Kualitas minta disuapin, ngerti nggak? Iya. Di satu sisi kita berusaha menaikkan value kita supaya kita jangan lagi jadi objek penderita terus. Ya. Nah itu kiat value itu tuh, Sel. Iya. Nah ini komunitas kayak gini, dari pembicaraan, dari obrol-obrol, interaksi, ngobrolin tentang keluarga, ngobrolin tentang gimana menjadi ayah, menjadi anak, menjadi teman. Itu tuh kan meningkatkan value kan, percaya diri dinaikin di situ. Iya. Dan orang akhirnya sadar bahwa si Marcel wae bisa namanya orang tuh. Si Marcel aja bisa, masa gua enggak? Harusnya itu yang keluar pikirannya ya. Gue tuh senang kalau ada orang yang begitu. Tapi bukan yang si Marcel mah garing ya, loba omong, banyak omong dia mah. Bukan itu yang gue nyampe. Gue pengennya, tapi nyampenya adalah si Marcel aja bisa, masa gue enggak? Gitu loh. Ya. Nah itu gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita sadar, kita bisa memberdayakan itu gitu loh. Kita nggak lagi jadi objek. Gue tuh nggak pengen kita lagi jadi objek, gitu loh. Semua orang, sampai pembentuk regulasi, pembentuk kebijakan pun bikin undang-undang aja karena kasihan musisi, jangan dipakai terus dong. Dihargain dong. Kok kasihan dihargain? Kita ini subjek hukum, Gak usah ada lu juga, memang kita udah harus jadi subjek hukum. Iya. Kita punya marwah di sini. Jangan dibalik. Gitu. Gue gemes kalau udah ngomongin kayak begini. Ya kan? Di satu sisi kitanya yang ada ya, di satu sisi kitanya yang marah-marah terus gitu. Wah gila kita nggak dihargain. Wah gila kita gini. Tapi nggak ada tindakannya gitu ya untuk tidak digitukan. Iya, masih aneh gitu, masih aneh perspektif, masih ya intinya sih masih manja juga sih, minta disuapin terus. Iya. Tapi juga gue nggak bisa sadari, nggak bisa kesel. Gue yakin Ci juga sama, nggak bisa kesel juga karena
di satu sisi itu memang membiarkan ini proses berjalan gitu, biar mereka lihat. Tapi ya itu tadi, mungkin karena gue sama C udah jadi bapak ya kali ya, udah jadi ayah, dia ayah 2 anak, gue ayah 3 anak gitu. Jadi kita tahu ada 10 step yang kita jalanin dan 5 step yang lain adalah useless gitu. 5 useless steps yang kita lewatin, dan kita sebetulnya yang sadar bahwa hanya cuma 5 step sebetulnya yang penting. Masa sih kita ngasih tahu orang 10-10-nya? Ya. Kita pasti akan kasih yang, udah nih 5 ini aja lo jalanin. Jangan sampai lo ngalamin kayak gua, ngalamin 10 step, tapi 5 step lagi useless gitu. Oke. Kan gitu pasti. Ya. Ya. Oke. Coba ada Ya. pertanyaan lagi? Wah, Ya, thank you nih, ya, Sel, ya. ada kita ke next question ya. Thanks ya, Sel ya. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Jati nih buat Cek. Cek gini, katanya sekarang musik itu sudah sangat dimudahkan dengan masuknya era digital. Nah, untuk band kecil atau musisi yang masih merintis, apakah perlu sebuah forum atau komunitas? Soalnya kan menurut Mas Jati ini, soalnya sudah banyak platform kayak Spotify, YouTube, dan lain-lain. Oke. Jadi apakah off-air mungkin ya, kita ngebedain antara YouTube, Spotify ini adalah yang online, apakah yang off-air juga penting di era sekarang ini? Gimana, Cek, menurut Cek Ya, sendiri? tentu penting ya, tapi sebelum bicara off-air, tapi ada yang juga yang begini, Bang C, saya udah punya album nih, mini album nih, gimana caranya naikin ya? Terus hanya dengan pertanyaan simpel contohnya, video klipnya ada? Belum bikin Bang, emang rilisnya kapan? Udah setahun. Bisa bayangin nggak sih, pakai handphone aja sekarang orang sudah bisa melakukan eksperimen untuk membuat video klip, tapi mereka tidak membuatnya gitu. Nah, jendela popularitas sekarang bukan lagi milik televisi, milik internet, tapi internet juga tidak dipakai maksimal. Sebelum kita melakukan off-air, melakukan on-air juga dia nggak, melakukan online juga dia nggak maksimal. Contoh lagi, kita sudah dalam kenyataan bahwa Trax bubar, Hai sekarang tinggal online, Rolling Stone bubar, mana lagi media musik bergengsi di Indonesia? Tidak ada. Lalu warta tentang bandnya kemana? Warta satu-satunya yang bisa diandalkan adalah sosmed mereka. Begitu ngintipin sosmed personilnya, lagi ngopi. Apa yang bisa dilihat dari itu? Oke. Kopi tidak salah, maksudnya dalam konteks mempromosikan band gitu. Begitu sekarang misalnya gini lah, masuk akal nggak sih? Gue tuh nggak, aja Hai udah nggak ada, MTV Trax nggak ada, Rolling Stone nggak ada. Gue pengen tahu Cipomanik kemana? Gue ngintipin si C aja. Begitu ngintipin si C, gue main sama anak-anak gue mulu misalnya. Iya. Nggak salah dalam konteks ayah. Cuma dalam konteks branding band, man. Ya. Dalam keadaan warta tidak ada, lo tidak mewartakan sosmed lo. Itu pun juga, jadi sebelum bicara masalah off-air, kita ngomongin sosmed, ngomongin online aja tidak melakukan, harusnya dimaksimalin gitu. Makanya sekarang memang tantangannya sadis menjadi anak band. Salah satu contoh, lo harus belajar nulis. Caption lo tuh nggak bisa, cuman lagi nongkrong nih, ngopi bareng di mana kita gitu. Gimana? Kalau kata Mas Kep tadi support, itu caption. Ya caption, sekedar caption, tapi tidak ada apa-apanya. Bayangkan ketika media konvensional hilang, di sosmed isinya hanya kayak begitu. Ketika warta lenyap, kita tidak, makanya kalau lo ngelihat sosmed gue, lo kayak lagi ngelihat wartawan musik nulis tentang Cipomanik. Ya. Lo ngelihat gue lagi kayak nulis tentang konspirasi. Karena gue ingin menggantikan warta konvensional yang sudah lenyap. Sebelum ngomongin off-air apa yang kita lakukan seperti awal Cipomanik lakukan, ngebangun konspirasi. Gue suka kata-kata Seth Godin, dia bilang gini, internet itu adalah pasar yang gede banget. Itu lapangan yang sangat luas. Tapi lapangan yang sangat luas itu adalah lapangan egois. Lo kalau nggak layak ditemukan, orang akan cuek sama lo. Gila men, internet tuh pasar gede, tapi dia pasar egois. Oke. Ya. Si C sebetulnya mau coba bilang ke kita bahwa udah jangan males, loh, fasilitas sudah banyak. Cuman dia manis aja kata-katanya. Kan? Iya. Berarti emang forum dan komunitas ini tetap penting untuk dibuild kan? Penting. Apalagi pertemuan fisik, Apalagi pertemuan fisik.
Itu Oh, udah ke yang kalau udah membuat komunitas fisik udah yang terjadi itu udah transfer aura, saling tatap mata. ya. Itu udah Oke. gila lagi. Tapi lo pada menyadari nggak sih cara berkomunikasi para pendatang baru ini berbeda dengan angkatan kita gitu. Misalkan seperti Hindia bagaimana berinteraksi dengan penggemarnya, tuh ya band-band yang baru nih, Fish dan lain-lain gitu. Lo merasa ada kesulitan untuk melakukan komunikasi yang serupa nggak dengan fans atau potensial fans dari lo masing-masing gitu. Ketika sekarang ternyata Twitter udah mulai tren lagi nih gitu. Ini menjadi salah satu senjata artis mau di seni musik, seni peran untuk memainkan kampanye-nya. Gimana coba menurut lo Ya berdua? itu bisa diadaptasi ya. Setiap generasi punya caranya sendiri. Artinya generasi sekarang bernama Zoomer ya, dia generasi Z. Karakteristiknya memang tipe orang yang takut kehilangan berita misalnya apa namanya FOMO, fear of missing out gitu. Ya, Ya kita perlu adaptasi juga dalam hal apa gitu. Tapi kan dalam hal corona kita malah jangan FOMO tapi harus JOMO kan. Kita harus bersenang-senang kehilangan berita itu. Kalau nggak mumet. Nah, jadi sebenarnya kita adaptasi, kita bisa adaptasi itu Niko. Apa yang sekarang ternyata Twitter aktif, gue udah terlalu lama nggak aktif di Twitter. Kayaknya gue harus masuk lagi nih. Nah, kita boleh mencontoh dan mencontek apa yang baik dari mereka. oke. Cakep. Sel, ada komen Sel? 70% udah dikasih tahu sama C itu benar. Ya masalahnya tinggal kita adaptasi aja. Tapi sesuaikan lagi dengan itu tadi, purpose dan value yang mau kita bangun seperti apa. Ya kan? Misalnya kita ikut adaptasi dengan caranya anak-anak sekarang. Tapi kan nggak juga terus kemudian jadi main TikTok juga, misalnya gitu. Bukan berarti gue bilang TikTok jelek. Ya. Tapi sesuaikan dulu, kita mau apa nih tujuannya. Gitu. Ya. Dari awal penting, jadi ada purpose-nya gitu. Karena pada akhirnya, sekesal-kesalnya kita melakukan sesuatu, misalnya semalas-malasnya ya, apalagi gue bukan tipe yang bisa selfie. Gue tuh baru setahun, 2 tahun terakhir akhirnya bisa selfie, dipaksa ya teteh. Gitu kan, mau nggak mau. Mau gimana gitu. Mau gimana. Sampai bini gue aja bilang, kamu tuh coba dong belajar tuh selfie, tuh lihat C tuh. Gitu. Sorry ya C, ini benar kenyataan. Kenyataan ya. Video gue masih merasakan yang, kalau gue rekaman guys ya, gue rekaman, lancar tuh. Main rekaman bener. Begitu tuh video on ya, kampret, padahal mainnya sama aja gitu. Berantakan, gue sampai teriak dalam studio saking frustrasinya. Damn! Ada apa sih gitu dengan video ini gitu. Masa sih Sel, lo yang udah puluhan tahun masih ada begitu-begitu? Ya. Oke. Ya, dan but I have to do that. Gitu. I have to involve in that situation. Tapi dia kalau dilihatin cewek cantik dia nggak grogi, udah biasa dia. Ya, pasti banyak ya. Udah tahu ya settingannya seperti Data apa. justru itu ya. Kalau gue kan grogi, kalau dia sih biasa aja. Kalau gue kan gini prinsipnya ya, di konspirasi gini, begitu cek kepleset, kita semua nyebur. Gitu aja prinsip. Ya kepleset doang dikit nih, kita nyebur. Terjun. Kenapa harus gue duluan aja? Terjun, Beb. Anyway, begitu sih. Dia bener, gue setuju sama C bilang. Adaptasi aja, masalah adaptasi. Cuman ya itu tadi, sesuaikan dengan kapasitas kita. Jangan juga jadi lupa diri kita siapa, gitu. Karena itu tadi, lapangan egois yang juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang gila, nggak terbatas fasilitas. Ya. Ini kita baru 10% loh, web kita ini. Sedangkan yang deep web, dark web itu katanya 80-85% di luar sana kita nggak tahu gitu. Iya. Ini kita baru 10-15%. Bayangin nggak di luar sana? Bukan lapangan lagi, Cek. Ini nggak tahu apa nih, Cek. Semesta kayaknya, semesta egois gitu. Cuman ya itu tadi gitu. Apa kalau jawab si anak yang tadi itu yang nanya gimana ya, Mas ya, Kang C, saya punya album tapi gimana cara naikin album? Jangan males, well jawabannya mah gitu. Fasilitas segitu banyak, lu tinggal ngeklik bikin akun doang terus jalanin, susah amat. Ya ngerti kan? Itu tadi gue bilang itu
itu sebenarnya bagian dari si Cep nyentil bahwa temuin value lo gitu. Dari situ lo jalan gitu. Itu sih. Ya. Seru nih. Dan Ya, wah, pertemuan makin seru ya. Nah, Kayaknya ini ada yang lain nanya yang klien juga nih. Ini ada yang masih mau nanya nggak nih? Kita masih nungguin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Ya nggak, Nick? Ini peran komunitas soalnya ini lumayan luas ya. Iya. Komunitas, karena peran komunitasnya sendiri ini bisa kemana-mana loh. Lo bisa cerita macam-macam gitu. Dari mulai campaign, dari mulai gimana caranya pemberdayaan. Wah, Dan itu sendiri bisa keluar dari komunitas itu sendiri ya, apa yang dikampaikan ya, akhirnya ketika lu punya komunitas, dan kemudian bisa ngebentuk komunitas lagi tuh, orang-orang yang di luar komunitas yang tadi mengkampanyekan karya elunya. Ini bakal panjang nih menurut gue. Kalau misalnya ini seru sekali kan, temanya juga nggak akan pernah selesai buat dibahas. Sama ini sih, sama kalau gue sama Cis selalu ngobrolin tentang ini. Kembali lagi sedikit ke tadi gimana kita memberdayakan komunitas supaya kita tuh jelas gitu. Maksudnya jelas dalam arti ngomong jeung prakna teh sarua gitu. Ngomong sama praknya sama gitu, sama praktiknya. Dalam arti kalau kita ngomong kita mau memberdayakan komunitas, ya lakukan hal-hal yang memang memberdayakan komunitas. Seperti tadi gue bilang, kalau lo datang ke sana cuma sekedar gratisan, tapi lo ngomong lo ingin memberdayakan komunitas, ya it's just BS. Yes. Just complete BS, gitu, ya kan? Nah, tapi ya itu tadi harus bareng-bareng. Gimana caranya naikin value sambil juga kita kasih tahu bahwa minimal hal kecil deh. Kalau lo ingin sesuatu, lo harus melakukan effort untuk melakukan itu, untuk mendapatkan itu. Lo harus ada kontribusi. Kan itu di alam kita kan begitu. Kalau lo ambil sesuatu, lo juga harus kembaliin gitu. Dalam ini lain. Teman kita juga ada yang mau nanya nih, Sal, C. Ya. Ini dari Volti nih. Volti mungkin bisa di-unmute ya. Volti. Oh, silakan. Kakak Bung. Ih, lamanya Marcel. Bung Marcel, apa kabar? Baik-baik. Semalam lihat sama set seru banget. Bang C, terus Mas Yawa, Mas Niko, thank you. Halo. Gila asik banget. Saya maksudnya perspektif asli kebuka dengar cerita Bang C juga. Oh ternyata begitu. Sebenarnya kurang lebih. Pertama yang mau kutanyain, perlu nggak sih tuh komunitas di labelin gitu supaya jalan gitu? Atau karena kalau gue di Balikpapan gitu, memang sebelum-sebelumnya dari 2015 diceburin gitu sama teman komunitas drum lah, terus komunitas band-band yang main lagu-lagu 80-an, 90-an, 70-an begitu. Cuman begitu membernya sibuk cari uang, ya udah nggak jalan dan begitu aja. Apalagi ya alih-alih mau berkontribusi terhadap industri atau skena lokal ya. Dan baru kira-kira, dan itu yang pertama, apakah perlu di labelin gitu komunitas grunge Balikpapan misalnya, atau sekarang malah justru yang kulihat adalah teman-teman bergerak dalam kolektif-kolektif yang lebih kecil. Dan kebetulan bandku juga baru istilahnya baru 2 tahun 3 tahun terakhir ini jalan, dan banyak panggung-panggung juga yang dikasih sama mereka gitu. Karena lalu ya itu better komunitas atau kolektif. Terus dan yang kulihat sih dari kolektif-kolektif ini kebetulan kolektif band-band apa ya, bisa dibilang ya yang bawain lagu-lagu sendiri lah, band indie mungkin atau gitu. Kalau teman-teman dari komunitas yang biasa cover band gitu atau musisi-musisi yang reguleran ngelihat kita dan ngecap kami itu sebagai komunitas indie gitu bilangnya. Padahal dari kami sendiri ini nggak ada melabelkan kami ini komunitas indie dan bla 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 dan ngumpul tiap hari ini, nggak begitu sih. Cuman yang kulihat dan yang kulihat
ada beberapa kolektif, mungkin karena kesamaan apa ya istilahnya visi misi, jadi secara nggak langsung mereka sama orang luar tuh dicap satu komunitas, padahal nggak ada, kami sendiri atau mereka sendiri tidak melabeli diri mereka, oh kami komunitas band side stream Balikpapan misalnya gitu, atau komunitas band indie Balikpapan gitu, enggak sih. Nah terus, dan kalau boleh sedikit cerita, ya benar sih pada akhirnya yang ku tangkap ya tadi ya harus mau gerak, harus mau jalan. Dan aku kalau boleh cerita kemarin sebelum pandemi ini turun di Indonesia, melanda Indonesia, Januari kemarin pada akhirnya aku sama teman-teman, ada teman yang biasa, si Randy itu yang kemarin ikut IKTP juga, dia kebetulan punya kayak bikin gigs gitu, namanya Bikini Bottom. Kemarin tahun-tahun kemarin itu lebih concern ke grunge sih, jadi band-band grunge skena lokal ataupun dari kota tetangga gitu main gitu. Jadi Januari kemarin kami bikin yang edisi 3 dan benar-benar kolektif gitu, jadi alat punya teman sendiri, terus venue-nya juga kafe angkringannya teman. Akhirnya ngundang-undang band, dan biasanya kami kalau di Balikpapan ini kalau orang bikin gigs bayar gitu band yang mau main, dan kami kebetulan enggak, jadi mereka pada tergiur gitu, wah mau dong bang, mau dong main dong. Cuman kemarin ya memang temanya grunge tetap, jadi tapi nggak semua band grunge yang main, ada juga band thrashcore gitu juga main, terus ada, tapi uniknya mereka cover lagunya Nirvana cuman bawain dengan gayanya mereka gitu. Ya kira-kira sih kayak gitu aja, maksudnya komunitas perlu dilabelin nggak, terus apa distinction between komunitas sama kolektif yang kecil-kecil gini, ya kayaknya itu aja sih. Oke, Vol, thank you. Thank you, Paul. Iya, sama-sama. Silakan, Cek. Oke, sebenarnya manusia tuh punya 5 kebutuhan. Satu adalah makan minum, udah pasti ya. Yang kedua adalah kebutuhannya menjadi naik lagi, butuh pengakuan diri, aktualisasi diri. Lalu di atas itu adalah baru yang ketiga adalah termasuk bagian dari kelompok. Makanya ada ratusan ribu kelompok di dunia ini karena ternyata manusia membutuhkan bagian dari sebuah kelompok tertentu. Yang kebutuhan yang keempat adalah mencintai dan dicintai, karena kalau mencintai doang nggak dicintai agak pegel gitu ya. Yang kelima kebutuhan akan kebenaran. Nah, jadi perlu gue suarain nggak ketawa gue tadi? Emang pegel aja. Ya, masa dicintai mulu juga hambar sob. Nah, jadi kebutuhan akan kelompok itu termasuk kebutuhan yang tinggi. Nah, kenapa dia tinggi? Karena ternyata seseorang diam-diam ingin diakui keberadaannya. Diam-diam orang ingin dikenal, orang bangga menjadi bagian dari kelompok tertentu. Nah, itu kenapa menjadi kebutuhan. Nah, apakah perlu dilabeli, diberi merek atau dibeli cap? Kalau di grunge, sebelum itu dilabeli, orang udah ngomong Firman Coben. Itu kan melabeli dirinya. Fitri Feder. Itu salah satu pelabelan-pelabelan yang orang belum melabeli, tapi dia udah melabeli diri sendiri. Jadi sebenarnya itu adalah fitrah orang mau berkelompok. Jadi dilabeli aja sekaligus. Sebelum orang mengatakan gue apa, gue menyatakan diri gue siapa. Makanya Cupu Maniak menyatakan diri Cupu Maniak itu bukan karangan kita, karangan mereka. Ya udahlah Cupu Maniak aja. Meskipun orang mengatakan Cupu Culun, oh berarti orang-orang maniak culun, ya nggak apa-apa. Memang kita kumpulan dari orang-orang culun. Jadi, jadi ya Marcel juga menciptakan penggemar konspirasi kaki tangan, ya kita lebih baik melabeli aja lah. Bahkan labelnya itu semakin diperkuat dengan kita Cupu Manik misalnya ngebikin Jambore Cupu Manik tiap kali kami ulang tahun. Jadi
sebelum dilabeli, mereka sudah melabeli diri sendiri karena itu bagian dari kebutuhan. Orang ingin diakui dan dikenal sebenarnya. Itu kebutuhan pokok manusia gitu. Itu kali ya. Oke. Volt, gimana Volt? Sudah terjawab pertanyaannya? Puas? Oke. Iya. Cek, ini gimana Volt? Masih ada yang mau ditanyain? By the way, Volt ini adalah guru drum, Hah? ya. Musisi juga di Balikpapan, pengacara juga. Jadi ya, aja. Belum. Belum. Oke. Wow, nanti kalau Ya. tapi perlu nggak sih kalau misalnya karena ada beberapa band temen gitu juga. Kayaknya gue harus ke Jakarta nih buat buka jalan buat teman-teman skena lokal sini supaya entah itu cari gig atau gimana gitu supaya lebih dikenal di pasar maksudnya pasar di sana Jakarta atau Jawa. Perlu gitu nggak sih, Bang Cik? Ya, gue pernah waktu manggung mau konspirasi di Botol Cafe, ada kaki tangan penggemar konspirasi bilang, Bang C, gimana nih Grans harus ke Jakarta nggak? Sama pertanyaannya dengan Volti. Ya, habis lo kenapa harus bertanya begitu? Terus dia bilang, ya karena kan Jakarta pusat, ini adalah ya harusnya sih kalian bikin kerajaan sendiri. Susah Bang C, gimana susah? Gue bilang. Kalian tahu nggak wakil presiden dari negara ini orang mana? Orang Makassar. Terus kenapa Basi bilang susah? Waktu zaman itu ya. Ya. Pede dong. Pede ngebangun kerajaan sendiri di kota lo sendiri gitu. Dan itu yang saya bilang waktu sama seorang kaki tangan waktu kita main di Botol Cafe sama konspirasi. Itu nyata, itu terjadi. Orangnya mungkin kalau nonton pasti ingat saya pernah ngomong gitu. SID aja nggak pernah ke Jakarta tuh. Iya sih. Iya, Voice of Mind. Banyak kan ya contoh-contoh yang tadi seperti C bilang. Siap. Salah satu yang jadi concern juga di dalam industri musik sekarang, kalau menurut gua, ini juga mungkin bisa jadi masukan menarik untuk kita semua, adalah karena begitu tadi C bilang bahwa ini seperti lautan, seperti lapangan, seperti semesta yang egois, ada satu hal yang perlu kita lakukan. Kita harus punya tim riset dan development yang kuat, R&D yang kuat, lead bank. Supaya apa? Sekarang kan kita pernah ngobrol waktu itu, orang tuh sekarang cepat sekali berubah gitu, karena digitalisasi ini orang tuh cepat sekali berubah. Attention istilahnya attention deficit itu gampang sekali terjadi gitu. Cepat ganti lagi, cepat bosan. Ditambah lagi juga memang dengan mobilitas konten yang terjadi karena digital, orang tuh cepat diganti. Jadi kita memang fear of missing out itu memang jadi wajar di situ gitu. Nah, ini penting untuk kita tahu dulu sebetulnya kayak di tempat Volti misalnya di Balikpapan. Sebetulnya cari misalnya kelebihannya si komunitas, misalnya taruhlah komunitas grunge. Di situ apa yang menjadi lebih komunitas di sini, terus kira-kira cari dari komunitas juga, ini dari pemberdayaan komunitas, gue yakin gitu ya. Gimana menyatukan itu dengan ekspektasi masyarakatnya di situ seperti apa musiknya misalnya. Itu juga penting misalnya. Jadi kita cari irisannya gitu, Tapi memang nggak gampang. Tapi buat gue ini tidak mustahil, ini bisa dilakukan gitu. Ya, jangankan kalian yang komunitas ya, yang jelas-jelas rasa memilikinya tinggi karena komunitas itu tadi punya common concern yang sama, punya common enemy yang sama. Jadi tadi setuju kalau saya bilang labeling itu menjadi penting karena kita jadi punya concern yang sama, identitas yang sama, nggak masalah. Justru lebih enak memberdayakan ketimbang kita memberdayakan orang yang hubungannya bisnis gitu. Ya. Masih banyak kok label yang namanya mentereng gede-gede. Tapi tim R&D-nya nggak ngerti apa-apa, bahkan nggak ngerti artisnya seperti apa. Cara memasarkannya pun ya sesuai dengan protap yang ditetapkan oleh bosnya aja. Protapnya gini. Nama, Kel. Sebut nama.
apalagi sekarang dengan digital begini gitu. Ya kan banyak label yang pokoknya intinya gue cuma taruh. Tapi lo tidak melakukan penetrasi dengan minimal dengan tahu dulu sebenarnya pasarnya seperti apa, irisannya seperti apa. Terus artis gue punyanya ini, jangan artisnya disuruh adaptasi, tapi artisnya punya ini lo cari di mana, bikin algoritma gitu, bikin algoritma gitu. Itu penting riset pada akhirnya. Iya, riset. Konspirasi juga waktu itu main di acara musik pagi yang penontonnya punya gerakan yang sama mencuci itu. Nggak masuk. Bingung. Kita main di acara pagi di pasar pernah tuh ibu-ibu masih pakai daster. Gila main nonton konspirasi. Iya. Dan hasilnya apa? Jadinya friksi. Ya, meleset. Si bandnya kecewa. Iya kan? Karena ini mah bukan pasar kita. Kenapa diambil jobnya pada saat itu? Promo. Oke. Kita waktu itu master license ke sebuah label. Nah itu tadi makanya penting untuk kita tahu gitu. Jadi nge-treat band rock tuh jangan samain kayak nge-treat band pop atau nge-treat boy band. With all due respect, bukan masalah band atau genre-nya, bukan, tapi treatment-nya ini. Mereka yang nggak ngerti gimana cara nge-treat-nya. Sekarang misalnya boy band, lo taruh di Kukar Festival gitu, berantakan. Iya. Lagunya mungkin mereka tahu. Dengan ketemu audiensnya. Iya, tapi ketemu audiens kayak gitu kan gila. Atau berhadapan dengan konspirasi mengiyakan tim promo dari label kalian untuk masuk ke acara seperti itu gitu kan. Sebelumnya mungkin ada diskusi dulu gitu. Pada momen itu kalau gua sama C sepakat bahwa kita melakukan ini, pokoknya ini bagian dari terjun yang tadi gue bilang. Sel, kita terjun sama-sama ya, ayo terjun. Kita mau dapat kue mainstream. Ini dulu. Ya. Tapi kembali lagi situasi ini bisa dijadikan pegangan untuk memang perlu ada yang namanya tim litbang gitu. Penelitian dan pengembangan penting, research and development itu penting. Dari hal-hal kecil aja misalnya, dari komunitas, dari 5 komunitas, ekspektasinya kira-kira apa? Oh, begini gitu. Apa yang kita punya ya dari sini? Dari sini. Ini aja kita kembangin. Aspek ini, karena pasti dari setiap komunitas kan ada aspeknya. Atau dari satu band pasti ada aspek ini yang menarik dari gua, ini yang menarik dari gua. Naikin aja gitu. Biar bisa inline dengan ekspektasi itu tadi. Algoritma sih, sekarang apalagi digital tuh gila algoritma. Algoritma tuh jadi data semua ya. Jadi yang biasa aja, bahkan pernah ada beberapa label di US sana yang memakai algoritma. Mereka bisa tahu bahwa untuk era-era sekian itu nada C dengan pengulangan gitu. Ya, dengan sound yang seperti X misalnya, itu udah pasti laku. Udah pasti di chart. Tapi itu lagi risetnya itu ya. Tapi kembali lagi sampai ke satu titik di mana itu jenuh, ganti. Ada titik jenuhnya pasti. Gitu. Apalagi digital sekarang gua ada. Nah itu. Udah ada musik yang dibuat dari artificial intelligence loh tahun 2016 dan masuk chart loh. Siapa tuh, Sel? Ada. Tadi Om Chandra udah cabut sih. Om Chandra yang kasih tahu gue. Ada satu lagu dari artificial intelligence. Benar-benar tidak ada, bukan produksi dari daging manusia ya? Pertanyaan paling gampang aja, siapa yang pegang rights-nya? Yang bikin aplikasi? Atau siapa? Lucu ya? Menarik ya? Anyway, begitu maksudnya. Gue sih, lead bank itu penting, karena ya lead bank itu akan membuat kita jadi tidak malas gitu. Oke. Thank you semua. Ini kita udah hampir 2 jam ya, nggak terasa. Sel, C, thank you ya. Ini kami thank you. Gila. Di channelnya Talk Everything. Mungkin perlu diadakan lagi nih kayaknya, karena kayaknya masih banyak yang bisa digali nih. Gitu. Iya, cukup ternyata 1,5 jam. Asli Sel, dengan kehadiran lo ini acara makin seru. Gue selalu senang dari dulu kalau ya lagi-lagi bisa ngobrol sama C lagi gitu, karena apa ya, gue juga banyak referensi dari dia gitu, belajar gitu, dan senang aja gitu. Dan dari kalian ini berdua, Jawa dan Niko,
senang aja sih ada platform ini. Moga-moga kita bisa terus ya. Ya. Ngobrol apa aja, jangan ngobrol yang terlalu serius, bisa nggak yang lain-lain gitu. Ngobrol gimana C bisa ganteng. Nah, itu gimana? Iya kan? Ya. Tips selfie ala C. Nah, itu penting banget. Perannya dalam industri musik. Ya. Hah? Oke. Penting, anjir. Kita foto bareng dulu ya. Wah, Ya, foto. foto bareng dulu dong. Konklusi dulu nggak nih? Kan Kita tadi highlight dulu terus. obrolan tadi ya. Silakan. Nah, Belum. ini highlights yang tadi nih, kali ada yang ketinggalan ya. Jadi pertama, Cupu Manik sendiri, intinya peran komunitas di dalam industri musik. Nah, tadi saya udah cerita tentang dimulai dari kemunculan Cupu Manik pada saat grunge tidak dalam kondisi yang ramai ya. Ya, Jadi betul. benar-benar sendiri. Terus apa yang dilakukan C untuk membentuk komunitas itu adalah dia bergabung sama community Pearl Jam yang sudah eksis lebih dulu. Kemudian bergabung dari situ, C juga membangun komunitasnya sendiri, membentuk sebuah klub ngobrol interaksi hati, di mana adalah wadah yang mengumpulkan teman-teman, bukan fans ya di sini ya C ya, teman-teman justru dimulai dari teman-teman untuk ngobrol masalah apapun ya, seperti KTP yang sedang dilakukan hari ini ya C ya. Ya, hampir mirip. Hampir mirip dengan KTP sekarang, kawanan tukar pikiran. Nah, dari situ kemudian berkembang ke klub ngobrol interaksi hati ini, bergabung lagi dengan komunitas-komunitas lintas genre akhirnya. Bekerja sama-sama, tadi itu ada komunitas public ide ya, public ide Ya, itu komunitas grafis ya C, atau komunitas visual ya. Benar. Nah, kemudian dengan adanya lintas genre itu, mereka mengadakan kegiatan offline sama-sama, kegiatan off-air bersama-sama, membuat suatu pameran fotografi grunge. Ya, fotografi panggung. Galeri. Fotografi panggung ya. Dan kemudian juga yang terpenting dari penciptaan community ini buat saya sendiri adalah menciptakan narasi gerakan ya. Walaupun dari narasi gerakan ini ada hal-hal kontroversial yang ditimbulkan, ada resistensi dari komunitas lama yang merasa bahwa apa yang dijalankan C tidak sesuai narasi pergerakannya. Dari situ output yang terjadi bisa menimbulkan community yang cukup fanatik pada akhirnya ya C ya sebenarnya ya. Yeah. Nah, tips-tips dari C sendiri untuk menciptakan narasi gerakan ini ada 3 hal sih tadi yang ditanyakan, pertanyaannya itu dari Marcel. Yang pertama itu adalah mengenal produknya sendiri, ya kan? Mengenal produknya sendiri, kemudian apalagi mengenal produknya sendiri, kemudian juga sebentar ini gue catatannya berani berstatement dan kemudian menggunakan kendaraan yang cukup dikenal publik. Makanya Cep berinisiatif mengajak Marcel untuk membentuk band konspirasi. Itu salah satu cara C untuk memperkenalkan grunge, musik grunge ke publik yang lebih luas lagi. Yes. Dan kemudian juga tadi Om Chandra juga sempat ikut nimbrung untuk memberi tips. Ada 2 tips dari Om Chandra juga. Yang pertama adalah confidence, dan kedua adalah mau capek, mau berengagement. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain bahwa apakah masih perlu komunitas ini di era digital sekarang karena begitu banyak platform digital yang bisa dipakai? Jawabannya adalah sangat perlu. Karena online dan offline itu tidak bisa dipisahkan. Terus pertanyaan terakhir tadi dari Volti sendiri, apakah komunitas ini perlu dilabeli? Perlu, karena berdasarkan 5 kebutuhan yang ada di society itu, salah satunya adalah kebutuhan berkelompok, itu perlu adanya identitas yang mewakili kelompok ini.
Oke, dari semua highlight-nya sampai di situ, ada yang perlu ditambahin nggak nih? Ada sih yang tersisa, apa yang gue lakukan adalah sekarang memaksimalkan platform kayak YouTube channel, makanya gue bikin Rokotor TV. Oke, itu belum tadi belum ditanya ya. Nah. Itu mungkin gerakan terakhir yang akan gue aktifkan, baru 1 episode karena cuman bagian itu yang belum pernah dibikin, bahwa Grunge harus punya TV-nya gitu. Oke. Harus berkibar juga di bisa kerjasama sama ya. Talk Everything kali, Cek. Buat support teknisnya. Kerjasama dengan anak-anak Talk Everything buat support teknisnya. Oh iya dong, sangat dong. Ya kan? Kalian itu punya platform yang menurut gua potensial untuk bikin banyak hal untuk bisa memberdayakan komunitas menurut gue. Menurut gue ya. Jadi di pandemi ini gue yakin setelah ini pasti akan banyak orang yang memilih untuk bikin konser online ketimbang mereka harus turun manggung ke satu tempat, atau mungkin jadi dua-duanya malah nambah gitu. Iya. Kayaknya perlu deh ini. Mungkin Rokotor gitu, kerjasama dengan komunitas ini Talk Everything. Misalnya kalian bikin kayak reguler online ya di YouTube channel, YouTube Live misalnya, musik grunge. Iya kan, kalau Rokotor kan otomatis musiknya grunge. Nanti dengan kerjasama dengan itu bikin lagi dengan siapa, konsepnya itu yang benar-benar terserah lo mau cover mau apa, terserah, pokoknya penting ada pemenuhan itu tadi kata C, pemenuhan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri itu gitu. Yes. Karena pasti nanti pelan-pelan kita semua juga terinfluence kok gitu. Gue juga terinfluence apa, C juga terinfluence apa. Kita semua pernah terinfluence oleh banyak musik gitu. Biarin aja. Tapi kita bangun itu gitu kan network-nya supaya mereka bisa beraktualisasi diri, tentunya dengan syarat-syarat ya. Gitu loh. Jangan juga terlalu caur juga gitu. Karena itu tadi yang jadi backfire kita gitu. Jadi backfire ke kitanya, jangan, karena penting ya, karena tujuan kita kan itu tadi naikin value, bukan hanya sekedar nunjukin orang yang gabut terus main-main ngasal gitu, jangan juga. Tetap harus ada standar, gue yakin bisa itu. Kalian sih gila sih, maksudnya dengan engagement yang kalian buat sekarang ini aja udah gila nih. Pokoknya kalau ada apa-apa kasih tahu lah, kalau bisa gue bantu. Siap. Terus ya. Sama-sama. Yo, Marcel. Kita foto bareng ya sekarang ya. Kita foto bareng. Oke. Posisi terbaik. Terbaik. Ini ada gurunya kan, maha guru. Wah, ada Gopal lagi, feedback ntar gue nih botak. Udah, Pak. Ya, ini udah dibuka Roni sama Monik. Udah. Mau buka? Oke. Siap, Om Tem? Di foto? Oke. Alright, thank you ya semua ya. Thank you semua. Thank you, Bang C. Makasih banyak. Gue dapat banyak sekali hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Kalau diundang lagi ya. Selanjutnya. Selamat berpuasa nanti. Bye. Selamat berbuka. Thank you, Mas C. Bye. Bye. Bye.